Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Mulyadi dengan NIM F1C020003 akan mempresentasikan tentang kebijakan politik Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Ya, di sini ada rumusan masalah. Pertama, kebijakan politik Indonesia di masa pandemi. Yang kedua juga ada bagaimana pendapat ahli mengenai kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, kebijakan yang diambil berdampak baik atau buruk. Next, kebijakan politik Indonesia di masa pandemi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Pengesahan atau penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Next, yang kedua ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini merupakan sebuah peraturan untuk membatasi dan mengatur semua yang terkait dengan kegiatan perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang karantinaan kesehatan yang pasalnya itu 59 ayat 1 disebutkan PSBB merupakan respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan ayat 2 berbunyi PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi antar orang di satu wilayah tertentu. Dengan diberlakukannya PSBB tersebut diharapkan dapat memutus ramai penyebaran virus corona sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala dan perekonomian negara juga pulih kembali. Dan yang ketiga, ada pendapat ahli mengenai kebijakan politik Indonesia di masa pandemi. Alexander, dalam sebuah artikel yang berjudul Resiliency and Disaster Risk Education, menjelaskan mengenai manajemen pasca krisis yang bisa disalin untuk pencegah penyebaran COVID-19. Yaitu ada 3 tahap dilakukannya dalam mengatur pasca krisis, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak dan antisipasi terhadap keberlanjutan krisis. Yang kedua, restoration, melakukan restorasi dengan waktu yang tepat dan cepat untuk mewujudkan kembali kehidupan normal. Ketiga, formulation, memformulasikan tujuan bersama dari semua pihak yang terlibat ataupun terkena dampak. Dan selanjutnya ada dampak kebijakan politik Indonesia di masa pandemi. 1. Dampak disahkannya tahun 2020. Akhirnya Perpu merupakan politik hukum yang diambil pemerintah untuk stabilisasi keuangan negara dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Akan tetapi Perpu tersebut mengandung potensi-potensi yang dapat merusak praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, ada dampak politik penerapan PSBB. Persoalan dampak politik dari COVID-19 secara substansial adalah potensi munculnya krisis politik sebagai lanjutan dari gangguan keamanan yang tidak diselesaikan secara menyeluruh atau komprehensif dan berkeadilan. Sejarah di Indonesia memberi pelajaran bagaimana peran elit politik dengan latar belakang organisasi masyarakat ataupun sebagai lembaga resmi dari partai politik telah berperan sebagai provokator dan aktor dalam berbagai pergolakan sosial politik di tanah air.
rasa ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam penegakan COVID-19 bisa menjadi bibit ketidakpuasan, kecemburuan sosial, perasaan diskriminasi di mata hukum, ditambah dengan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin meluas, akan sangat mudah yaitu agenda-agenda politik. Dan selanjutnya ada kesimpulan satu. Yang pertama, selama pandemi COVID-19, pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik Perpu, Kepres, atau undang-undang, maupun dalam bentuk kebijakan fisik yang harus dijalankan oleh masyarakat. Contoh kebijakan tertulis adalah itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Sedangkan contoh kebijakan fisik adalah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Yang kedua, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memunculkan pro dan kontra di kalangan ahli. Beberapa ahli mengungkapkan PSBB merupakan metode yang tepat dalam penanganan pandemi, sedangkan sebagian yang lain menganggap PSBB kurang efektif dalam penurunan serangan virus. Dan yang ketiga, ada dampak yang ditimbulkan dari kedua kebijakan yang dibahas adalah munculnya potensi penyalahgunaan kebijakan, tidak jelasnya jangka waktu pelaksanaan kebijakan, dan kurangnya wadah untuk berdialog. Di sini ada manfaat dan saran. Dan manfaatnya yaitu pembuatan maka ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan revisi dalam memahami bagaimana berjalannya suatu kebijakan di Indonesia dan bagaimana dampaknya bagi perpolitikan di Indonesia. Saran dari saya yaitu berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, menyarankan agar masyarakat dapat ikut serta bahu-membahu menyukseskan setiap kebijaksanaan pemerintah. Gagalnya PSBB juga dapat disebabkan oleh bebannya masyarakat Indonesia yang tetap keluar rumah meski tidak berkepentingan. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini lihatnya? Udah selesai dulu. Udah, stop. Belum stop itu. Anjir.